saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Pendidikan di Indonesia memang sudah di tahap yang membingungkan, kalau tidak mau disebut berantakan. Banyak sekali poin yang harus diurai dan diperbaiki supaya pendidikan di Indonesia bisa maju seperti negara lain. Pemerintah Indonesia tidak ragu menggelontorkan sejumlah dana bernilai triliunan demi memperbaiki sistem pendidikan ini. Tapi ada oknum-oknum di balik semuanya yang terus memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan. Belakangan mencuat dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim. Isu ini santer terdengar, bahkan menjadi topik perbincangan di media sosial. Namun, apakah benar mantan menteri ini melakukan hal tersebut? Diketahui bahwa kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim berkaitan dengan program pengadaan laptop Chromebook yang ditujukan bagi anak-anak Indonesia untuk mendukung digitalisasi dalam sistem pendidikan. Program ini sudah berlangsung sejak lama, tapi memang mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Dana yang diberikan untuk program tersebut juga sangat besar, mencapai 9,9 triliun yang diambil dari APBN dan dana alokasi khusus. Program pengadaan laptop Chromebook dilakukan dari tahun 2018, yang mana saat itu masih uji coba. Sementara peresmian program dimulai di tahun 2019. Namun dari kurun waktu tersebut hingga saat ini, kenapa baru diselidiki adanya dugaan korupsi? Apa faktor-faktor yang membuat pemerintah lambat dalam menangani kasus tersebut? Pada dasarnya untuk menyelidiki kasus korupsi bukanlah hal mudah, terutama jika melibatkan dana hingga triliunan. Dipastikan bahwa bukan hanya satu orang dalang di balik semua itu. Kabar terbaru dalam proses penyelidikan kasus korupsi ini melibatkan 28 orang saksi dengan 2 mantan staf khusus Nadiem Makarim yang ikut diperiksa. Lalu apakah mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga ikut terlibat? Apa peran yang beliau ambil dalam kasus ini hingga banyak orang yang berspekulasi dan menuding mantan menteri tersebut? Belum ada informasi mendalam terkait apakah Nadiem Makarim juga ikut terlibat. Sejauh ini, berita yang beredar hanya dugaan sementara dan Kejagung membuka peluang memanggil Nadiem untuk dimintai keterangan jika memang diperlukan. Alasan program laptop Chromebook dinilai tidak efektif bagi pendidikan di Indonesia karena laptop ini membutuhkan koneksi internet yang sangat stabil berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di tanah air. Tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang bagus, terutama di wilayah pelosok, sehingga adanya program ini dianggap sia-sia. Kecuali memang internet di Indonesia sudah merata, maka penggunaan laptop Chromebook mungkin bisa jadi pertimbangan bila pemerintah ingin melakukan digitalisasi dalam sistem pendidikan. Namun yang membuat program ini diselidiki adalah dugaan adanya penyimpangan di mana oknum tertentu mengarahkan untuk menggunakan laptop Chromebook daripada laptop jenis lain. Apalagi konon harganya pun di markup gila-gilaan dari yang seharusnya seharga 2 jutaan menjadi 10 juta per unit. Sudah pasti banyak yang curiga, apalagi setelah dilakukan pengecekan terhadap harga di pasaran. Meski begitu, terlepas dari kasus yang sedang berjalan, tentu tak sedikit warganet yang kini juga menyoroti situasi pendidikan yang ada di bawah mantan Menteri Nadiem. Beliau yang menjabat tahun 2019 hingga 2024 tentu membuat berbagai macam kebijakan dalam pendidikan, khususnya karena pada saat itu sedang masa Covid. Program paling menonjol dari kebijakan beliau adalah tentang kurikulum merdeka yang sudah pasti menuai pro dan kontra. Kurikulum merdeka jadi kebijakan dalam masa jabatan Nadiem Makarim, di mana kurikulum ini lebih fokus pada materi inti seperti literasi, numerasi, dan juga pengembangan karakter, alih-alih melakukan hafalan seperti kurikulum yang ada sebelumnya. Hal ini memberikan kebebasan terhadap para guru untuk mengatur ritme belajar. Murid juga lebih aktif diajak untuk mengerjakan proyek tematik dan pada masa itu, berita mengenai penghapusan ujian nasional pada tahun 2020 juga sempat membuat media maya heboh. Meskipun kurikulum merdeka cukup berhasil, tapi ada sebagian yang penerapannya tidak maksimal. Sebab tak sedikit guru yang kesulitan menerapkan kebijakan tersebut mengingat pelatihan dan infrastruktur daerah yang kurang memadai.
Selain perubahan kurikulum di bawah kebijakan Nadiem Makarim, beliau juga mendorong akses pemerataan pendidikan dengan memberikan beasiswa khususnya kepada murid dari keluarga yang kurang mampu. Di antara banyak beasiswa tersebut, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang ditujukan bagi mahasiswa miskin, program afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) yang memberikan beasiswa penuh dan biaya hidup khususnya di daerah 3T agar bisa kuliah di perguruan tinggi ternama Indonesia. Kemudian ada juga program-program yang melibatkan pelatihan guru hingga program kampus merdeka supaya mahasiswa lebih siap bekerja setelah mereka lulus. Termasuk pemerataan pendidikan melalui program pengadaan laptop Chromebook yang ternyata mengalami masalah dan sedang diselidiki saat ini. Sejak dulu masyarakat memahami banyak sekali hal yang harus diperbaiki dari pendidikan di Indonesia. Tapi bukan hanya sistemnya, melainkan orang-orang yang terlibat dalam pemerataan pendidikan itu sendiri. Tak sedikit masyarakat yang membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang kemungkinan besar jauh lebih baik meskipun semua memiliki kesulitannya masing-masing. Berdasarkan data terakhir PISA 2018, data terakhir sebelum tahun 2025 yang mengukur kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains, Indonesia menempati posisi di urutan ke-72 dari 78 negara. Thailand berada di urutan ke-66, Malaysia di peringkat ke-48, sementara Singapura berada di urutan kedua. Lalu apa yang membuat sistem pendidikan Indonesia tertinggal dari negara-negara tersebut? Dari segi kurikulum, sebenarnya kurikulum merdeka di era Nadiem Makarim cukup bagus, karena membuat siswa belajar lebih santai dan relevan dengan zaman. Apalagi saat itu masa COVID yang membuat banyak pelajar harus banyak berdiam di rumah. Tapi kalau dibandingkan dengan Singapura, mereka mempunyai kurikulum yang sangat ketat. Siswa diwajibkan untuk menguasai semua mata pelajaran dan bahasa Inggris menjadi pengantar utama dalam pembelajaran mereka. Apalagi kalau dibandingkan dengan Malaysia. Mereka memiliki kurikulum yang stabil, tidak sering gonta-ganti, yang membuat penerapannya jadi membingungkan. Sementara untuk Thailand sendiri, fokus dengan keterampilan praktis. Selain dari segi kurikulum yang menjadi sorotan utama dalam sistem pendidikan Indonesia dan negara tetangga adalah kesejahteraan guru. Guru di Indonesia pemerataannya dianggap kurang tepat karena masih banyak yang berada di wilayah Jawa, sementara di pelosok kekurangan. Belum lagi gaji yang sangat rendah, khususnya guru honorer yang hanya 300 hingga 500 ribu per bulan, membuat fokus guru terpecah sebab mereka juga harus melakukan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru yang ada di Singapura. Ada pelatihan intensif hingga gaji tinggi yang hampir setara dengan dokter atau insinyur. Kesejahteraan guru yang terjamin membuat fokus mereka tidak terpecah dan bisa mempersiapkan yang terbaik untuk murid. Sementara di Malaysia dan Thailand juga gaji guru sangat lumayan meski tidak setinggi di Singapura. Untuk teknologi, Singapura juga punya akses internet yang canggih. Bahkan kurikulum mereka juga sudah berbasis AI. Di Malaysia telah banyak universitas yang memakai e-learning. Tapi di Thailand, teknologi digitalisasi perkembangannya lambat karena masih ada beberapa daerah di sana yang fasilitasnya masih skala dasar. Hal ini hampir sama dengan Indonesia yang masih kurang dari sisi teknologi. Apalagi dengan adanya dugaan kasus korupsi laptop Chromebook yang disebut di atas. Pada dasarnya untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia, memang butuh upaya dari pihak-pihak terkait. Semua harus dilakukan dan transparan dan dicek secara teliti, supaya anggaran pendidikan bisa tersampaikan dengan baik. Dana besar yang diberikan pemerintah bisa jadi sangat cukup untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari gaji guru, penerapan kurikulum, beasiswa, dan lain sebagainya. Namun selain itu juga penting untuk menindak tegas kasus korupsi dana pendidikan bila diperlukan. Hal inilah yang paling menghambat perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Membuat anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan tidak bisa menempuh hal tersebut karena dana yang seharusnya dipakai justru dialihkan untuk kepentingan pribadi dari oknum tak bertanggung jawab.